Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shodiqul Hadi dari kelas 5B Sistem Informasi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nasuha MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi mobile yang telah saya buat, yaitu aplikasi dompet mahasiswa. Sebelum masuk ke dalam fiturnya, saya akan menunjukkan terlebih dahulu bahwa aplikasi ini sudah dalam bentuk build release atau aplikasi yang siap digunakan. Di sini saya sudah memiliki file aplikasinya. Saya akan melakukan proses instalasi terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar dan kita install. Nah, seperti yang terlihat, aplikasi berhasil diinstal dan dijalankan dengan lancar di perangkat tanpa adanya kendala. Jadi aplikasi ini mengusung tema manajemen keuangan pribadi, namun dengan pendekatan yang unik, yaitu dengan menggunakan game atau gamifikasi. Tujuannya yaitu agar pengguna, khususnya mahasiswa, merasa termotivasi untuk mencatat keuangan karena adanya sistem level, XP, dan penukaran tema yang premium. Jadi mencatat pengeluaran itu tidak lagi terasa membosankan. Jadi saat aplikasi ini pertama kali dibuka, kita disambut dengan halaman tutorial. Lalu kita masuk terlebih dahulu. Mulai. Navigasi di aplikasi ini menggunakan sistem routing yang jelas. Jika pengguna belum login, akses ke fitur utama akan dibatasi. Contohnya kita ketagihan, maka fitur masih terkunci. Dan pertama kali kita masuk ke aplikasi, kita tidak langsung masuk ke akun utama, tapi masuk ke akun GUES terlebih dahulu. Di sini juga dapat menambahkan pemasukan atau pengeluaran. Contoh kita masukkan uang dulu 100.000. Jadi di sini catatan dan foto struk hanya opsional ya. Jadi tidak perlu diisi, tidak masalah. Nah, uang langsung otomatis tersimpan. Tapi untuk mengakses fitur yang lain kita harus login terlebih dahulu. Kita login. Sebelum login kita harus mendaftar untuk mendapat akun. Kita masukkan nama kita terlebih dahulu. Masukkan email juga. Untuk password, nah, di sini konfirmasi password tidak cocok karena password yang pertama dan yang kedua itu tidak sama. Lalu di sini juga ada fungsi validasi. Apabila password kurang dari 6 karakter maka tidak bisa. Nah, sekarang kita akan melakukan login terlebih dahulu. Lalu kita masukkan password. Di sini juga ada fungsi validasi. Jika password salah, maka tidak bisa masuk. Nah, ini halaman dashboard untuk aplikasi dompet mahasiswa ini. Secara teknis, arsitektur aplikasi ini menggunakan provider sebagai start manajemen. Provider bertugas menghubungkan logika data dengan tampilan UI. Contohnya bisa dilihat di profile. Di sini ada fitur untuk mode gelap. Nah, maka di sini akan otomatis gelap semua dan juga terdapat fitur tema. Jadi kita dapat merubah tema juga dan fungsi dari XP yaitu untuk membeli tema tadi. Kita contoh pakai tema yang gratis. Contoh pakai warna biru dan berubah ke warna biru dan coba lagi ke mode terang. Dia akan otomatis ada perubahannya dan mengikuti keseluruhannya, tidak hanya di halaman satu saja tapi keseluruhan juga. Di halaman dashboard pengguna dapat melihat saldo, ringkasan keuangan, rincian harta, dan lain sebagainya. Jadi aplikasi ini menggunakan dua jenis penyimpanan lokal. Yang pertama yaitu menggunakan SQLite, yaitu untuk menyimpan data utama seperti transaksi dan hutang. Lalu yang kedua ada share preference, yaitu untuk menyimpan data ringan seperti status login dan tema aplikasi. Sekarang kita masuk ke fitur inti yaitu pengelolaan data transaksi. Di sini saya akan menunjukkan proses dari CRUD. Pertama kita akan melakukan create, yaitu membuat transaksi. Di sini bisa melakukan pengeluaran atau pemasukan. Kita
kita melakukan pemasukan terlebih dahulu, misal 10 juta. Dan untuk metodenya kita bisa pilih bank transfer, dan kita simpan. Ternyata ada validasi di judulnya, jadi kita harus masukkan judul terlebih dahulu, misal gajian. Untuk catatan dan foto struk yaitu hanya opsional, jadi tidak perlu diisi, tidak masalah. Kita simpan transaksi terlebih dahulu. Nah, di sini di total kekayaan bersih otomatis terupdate, begitu pula di bank dan pemasukan. Kita juga bisa menyembunyikan total kekayaan kita. Nah, di sini terdapat kurs mata uang dolar. Jadi, di sini saya menggunakan public API secara langsung, yaitu CoinGecko, yaitu untuk mengambil harga real time untuk dolar. Jadi, semisal kita masukkan total pemasukan tadi 10 juta, langsung terkurs ke dolar seharga 625 dolar US dollar. Jadi, datanya akan langsung otomatis terupdate saat kita login menggunakan internet juga. Lalu kita masuk ke read, yaitu melihat transaksi tadi. Ini detail dari transaksi. Lalu kita juga dapat melakukan update. Misal kita tambah menjadi 100 juta, data akan otomatis terupdate. Begitu pula kita juga dapat menghapus juga. Nah, data akan otomatis terhapus ya. Lalu kita juga dapat melakukan logout atau ganti akun. Nah, kembali seperti awal, yaitu ke mode tamu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk demonstrasi aplikasi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.